syariat itu dunia, hakikat itu akhirat. Jika pribadimu masih sakit hati ketika difitnah, masih sakit hati ketika direndahkan, masih tak terima ketika orang menyakitimu atau menghujatmu, atau meremehkanmu, atau merusak namamu, itu tandanya kamu masih ada di level syariat, atau level dunia. Belum masuk ke level hakikat, atau langit. Kadang orang berkata, saya tak apa-apa, kalau saya dihina, tapi saya tak terima kalau ayah ibu saya dihina, artinya memakai nama orang lain untuk membela ketidakterimaannya. Atau bahkan, apa saja, misal, saya tak apa-apa kalau saya yang dihina, tapi yang dihina itu burung peliharaan saya, dia kan tak salah, yang dihina kucing saya, tekek, cicak di rumah saya, atau yang dihina itu semut di rumah saya, ayam, gorengan bakwan, mendoan, wes apa sajalah, intinya kamu belum bisa menerima, masih ada ego di dalam hati dan pikiranmu. Dunia ini syariat, jasad, jika kamu sudah bersyariat, taat pada Allah, dan menjauhi larangannya, ya sudah, berarti kamu sudah bersyariat. Sudah tak usah banyak neko-neko lagi. Akhirat itu hakikat, ruh. Bahasannya, syariat itu semua apa saja yang terlihat, atau bisa dirasakan tapi tak terlihat, kayak angin, itu tak terlihat, tapi bisa dirasakan, bahkan bisa menghancurkan jika angin puting beliung, atau berbagai rasa, perasaan, rasa manis, kecut, dan lain-lain, kecewa, sakit hati, bahagia, itu tidak bisa dilihat, tapi bisa berefek. Orang bisa membunuh jika sakit hati dan dendam. Tapi itu masih sebatas syariat. Hakikat itu lebih tak terlihat lagi karena ruh, yang ruhnya saja sudah tak terlihat, apalagi persifatan di dalamnya, yang raga saja bisa dilihat, sifat di dalamnya raga tak bisa dilihat. Tapi sesuatu yang bersifat ragawi, itu masih dalam golongan syariat, makanya orang kentut walau tidak terlihat kentutnya tetap batal wudunya, artinya masih syariat, dan harus memperbarui wudu jika mau sholat, walau kentutnya tak terlihat kuning apa hijau biru kayak pelangi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan jasad itu sekalipun tak terlihat, maka tetap dihukumi syariat. Contoh lagi, orang merencanakan pembunuhan, atau pembunuhan berencana, dia memikirkan rencana pembunuhan di kepalanya, terlihat tidak rencana pembunuhan dia, tidak kan, tapi nanti jika dia sudah membunuh lalu dijatuhi hukuman, maka pembunuhannya dikategorikan pembunuhan berencana. Walau hakim itu tak melihat ketika orang yang membunuh itu merencanakan pembunuhan dan rencana pembunuhannya itu warnanya hijau biru, merah kuning, hakim tak tahu warna rencana pembunuhannya. Hakikat itu semua hal yang tidak berhubungan dengan badan, tapi dengan ruh. Ruh saja sudah tak kelihatan, apalagi apa yang ada di dalam ruh, lebih tak kelihatan lagi. Tapi itulah yang dijadikan tolak ukur pandangan Allah. Kemuliaan kita di hadapan Allah itu kemuliaan ruh, atau ruhani. Kalau kamu masih berkutat dengan yang bersifat jasad, maka itu tandanya kamu masih di dunia, masih gumantung di dunia, masih mengukur menimbang, menilai apa saja dengan penilaian dunia. Saya tak menyalahkan, atau menyatakan salah, jadi jangan gagal paham. Menilai dengan nilai dunia itu bukan salah, saya hanya menunjukkan bahwa kamu itu masih menilai atau masih terkungkung oleh penilaian dunia. Tolak ukurmu dunia, ya misal kamu mengukur orang kamu anggap tak mulia, karena bukan pejabat, DPR, ya kedudukan dunialah, atau orang kamu anggap tak senang karena miskin, tak punya uang, tak naik mobil, tak punya HP mahal dan lain-lain. Jadi tolak ukurmu masih tolak ukur dunia, karena akal dan pemikiranmu memang masih dunia, artinya kamu belum ada tempat di langit atau hakikat atau akhirat. Jika posisimu berubah, kamu misal sudah punya tempatlah setidaknya di langit sana, maka penilaian dan pendapat, atau apapun yang keluar dari akal dan pikiranmu, maka ukuran yang kamu pakai bukan lagi dengan ukuran dunia, tapi sudah ukuran langit. Gak beda dengan jika kamu anak kecil 3 tahun, kalau ngambil beras dengan tangannya, maka akan diambil beras paling beberapa butir. Tapi jika kamu sudah umur 20 tahun, kamu akan ngambilnya sepiring. Tapi jika kamu sudah umur 50 tahun kamu akan mengambilnya sekarung, karena ada anak istri yang kamu beri makan. Begitulah penilaian dari dirimu. Jika kamu sudah punya kedudukan langit di sana, penilaian yang akan kamu pakai akan memakai dengan penilaian langit. Jika kamu sudah orang yang sudah diridhoi Allah, maka penilaian yang akan kamu pakai adalah Allah ridho tidak. Jadi khalifah, atau perbuatan dan penilaian kita, pola pikir kita, sudut pandang kita, itu menunjukkan kedudukan kita, menunjukkan kapasitas kita. Ingat saya tidak menyalahkan, jangan salah paham. Jika kamu anak kecil lalu saya suruh ambil beras,
Kamu ngambil segenggam beras yang ketika tapak tanganmu dibuka ternyata isi 4 butir beras. Apa salah? Ya tak salah. Tapi itu menunjukkan kalau kamu masih kecil. Cuma badanmu saja yang besar, umur saja yang tua 50 tahun atau 60 tahun. Sebenarnya jiwamu masih balita, imut-imut.